Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Allah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia, yang hidup kekal, lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang di langit dan di bumi. Tiada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Dan Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Ya Allah, berikanlah rahmat-Mu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan Quran surat Al-An'am yang kemarin ya. Dan tinggalkanlah dosa yang terlihat ataupun tersembunyi. Ini orang yang beriman hendaknya meninggalkan dosa yang terlihat ataupun tidak terlihat oleh pandangan manusia yang lainnya gitu, karena Allah Maha melihat apa yang dilakukannya, bahkan Allah mengetahui apa yang di dalam hatinya. Dan orang yang mengerjakan dosa terus-terusan itu kelak akan diberi balasan sesuai dengan apa yang mereka kerjakan, karena Allah Maha Adil, Allah Maha mengetahui, Allah Maha meliputi, Allah Maha menghukum. Dan siksa Allah itu sangat pedih. Seorang hamba Allah itu sekaligus juga diberi ujian, cobaan itu adalah sebagai pemimpin, sebagai khalifah gitu kan. Jangan sampai berbuat kerusakan di muka bumi. Kerusakan ini adalah baik kerusakan untuk dirinya sendiri, itu ada di Quran surat Al-Baqarah ya, bahwa hatinya itu karena terus-terusan dosanya itu, maka hatinya itu menjadi rusak gitu kan. Dia sudah menzolimi diri sendiri, maupun dia jangan sampai zolim pada orang lain. Contohnya saja ini adalah bahwa seorang pemimpin itu diberi amanah, bagaimana dia bersumpah, disumpah jabatan itu. Jabatan itu adalah rezeki dari Allah, jabatan itu adalah amanah. Dan janji-janji yang lain, misalkan dia punya komitmen tidak korupsi misalkan gitu, itu adalah janji kepada Allah, itu harus ditepati. Jangan sampai amanah yang diberikan oleh Allah kepada dia itu justru dipakai untuk hianat kepada Allah, kepada Rasulnya. Bagaimana ayat-ayat Allah itu harus adil, harus menepati janji, harus amanah, jangan zalim sama orang lain, tolong menolong dalam kebajikan dan takwa, jangan sampai tolong menolong dalam perbuatan dosa. Apalagi dia sampai merugikan orang lain. Misalkan orang yang diserahi amanah itu memberikan sesuatu kepada orang lain, hamba Allah itu, uang dari hasil yang dosa gitu, itu uang hasil yang zolim sama orang. Dia memberikan uang kepada pimpinannya 200 juta itu, sementara dihadapkan pada pekerjaannya, misalkan ada masyarakat yang ingin dilayani, bahkan meminta hanya 50.000 saja, dia tidak bisa memberikannya, tapi dia bisa memberikannya kepada pimpinan sampai 200 juta. Itu Allah murka itu. Yang fleksibel itu harus bagaimana amanah itu untuk masyarakat, bukan untuk pimpinan atau yang lain yang di luar dari amanah yang diembannya. Allah itu melihat dari bagaimana ketakwaan kita. Walaupun dirinya melabeli dirinya amanah, lalu dia sudah melaksanakan haji atau umroh, Allah tidak peduli seperti itu. Allah hanya melihat bagaimana ibadahnya itu, hajinya itu, umrohnya itu, membuatnya itu adalah makin taat kepada Allah, amanah kepada Allah. Allah akan merusak sesuatu barang atau bangunan atau apapun itu yang didirikan tidak atas dasar ketakwaan kepada Allah.
didirikan atas hasil dari perbuatan yang durhaka pada Allah, tidak taat kepada Allah, atas harta haram yang menyalahi amanah yang diembannya. Allah murka terhadap orang yang seperti itu karena dia sudah kafir setelah beriman, dan seburuk-buruknya makhluk itu adalah orang yang kafir setelah beriman. Dan apabila ada orang yang seperti itu yang menyalahi janji, tidak amanah terhadap rakyat, janganlah diikuti dan dipilih untuk diserahi amanah, karena dia sudah berbuat kerusakan. Bagaimana banyak ayat Allah berfirman, janganlah kamu memilih pemimpin yang kafir dijadikan sebagai pemimpinmu. Itu jangan diikuti, dan juga jangan diserahi amanah, karena pada saatnya nanti di akhirat nanti itu kita akan ditanya. Allah berfirman bahwa janganlah kamu menjadikan teman setia musuh Allah. Jadi itu kita akan ditanya, kita itu berdiri di pihak mana gitu. Allah itu maha tinggi. Hal-hal yang seperti itu dapat menimbulkan murkanya Allah. Dia dengan jelas-jelas sudah menentang Allah, menentang ayat-ayat Allah. Dia tidak takut sama Allah, dan sungguh orang-orang yang mengerjakan perbuatan dosa kelak akan diberi balasan.